pandangan tentang tujuan sebuah negara di beberapa ahli. Kita lanjut. Nah, ini ada dua aliran yang yang dipakai untuk mencapai atau mewujudkan dari tujuan-tujuan tadi ya. Jadi ada namanya aliran liberal individualis dan aliran kolektif sosialis. Dan ini aliran liberal individualis ini lebih bersifat bahwa mencapai tujuan sebuah negara atau tujuan dari negara bisa dipakai yang namanya kebebasan atau mungkin dengan mekanisme pasar gitu ya. Kemudian kalau yang yang kolektif sosial itu ini lebih cenderung bahwa untuk mencapai tujuan itu harus dilaksanakan dengan cara adanya adanya pihak-pihak yang memimpin atau ada pihak yang punya otoriter dalam mencapai tujuan tersebut. Jadi di sana di sisi ini adalah berdasarkan pasar bebas atau liberal atau bebas untuk mencapai tujuan, dan aliran bahwa sesuatu itu harus ada pihak-pihak yang otoritas yang memimpin suatu tujuan itu dicapai. Ini pendekatan dari tujuan itu adalah pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan ya, pendekatan. Nah, kita lihat lebih dalam lagi perbandingan dari tujuan sebuah negara. Kita bandingkan 3 aja sesuai di modul, ada 3 perbandingan tujuan negara, di Amerika, Indonesia, dan juga India. Kalau di Indonesia tujuan negaranya ini adalah in order to form a more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the welfare, and secure the blessing of liberty to ourselves and to our posterity. Nanti silakan diartikan sendiri. Kemudian nih yang satu lagi yang India, bahwa to constitute India into sovereign democratic state and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, ensuring the dignity of the individual and unity of the nation. Dan sekarang tujuan dari negara kita, negara Indonesia, negara RI, tapi Indonesia adalah semuanya dari dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sana ada cita-cita negara dan juga tujuan negara. Cita-cita negaranya ada di dalam alinea kedua, yaitu merdeka, negara yang merdeka, yang bersatu, yang berdaulat, yang adil, dan yang makmur. Nah, ini sudah cita-cita dari negara. Kemudian tujuan dibentuknya sebuah negara, tujuannya adalah untuk melindungi segenap bangsa, kemudian melindungi segenap tumpah darah. Karena itu lebih, kalau bangsa itu mungkin kepada orangnya ya, melindungi segenap bangsa, tumpah darah itu adalah tanahnya ya, tempat kita atau ya wilayahnya ya. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, jadi selain sejahtera juga harus cerdas ya. Jadi tidak hanya cukup sejahtera tapi harus juga cerdas. Makanya
di dalam Undang-Undang PBN, dalam Undang-Undang dasar disebutkan bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini dianggarkan 20% dari APBN. Ini karena ada di dalam Undang-Undang Pembangunan Dasar sebagai sebuah tujuan negara yang keempat. Dan yang kelima adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi kita selain tujuan negara untuk kita sendiri dalam tanah air, juga kita memikirkan terkait dengan hubungan kita dengan bangsa-bangsa lain. Yaitu kita ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini tujuan dari negara kita. Nah, sekarang kita lihat apa urgensinya sebuah dasar negara ya. Nah, setelah kita tadi tahu negara itu dibentuk, apa, kemudian dan tujuan negara apa, nah tentunya kita harus memiliki yang namanya dasar dari negara kita itu dibentuk. Pasti dasarnya gitu. Semua kan harus punya dasar ya. Seperti sebuah bangunan, ketika kita akan membangun sebuah rumah gitu kan, kita ada yang namanya fondasi ya. Fondasi itu adalah dasar bagaimana nanti rumah tersebut akan dibentuk ya. Jadi kalau misalnya fondasinya di bawahnya itu hurufnya, misalnya fondasinya ukuran misalnya 4 kali bukan 5, tipe 45 berarti misalnya ukuran 6 kali 7 gitu. Nah, fondasi 7 makanya nanti yang di atas fondasi tersebut bangunan juga bangunan 6 kali 7 gitu ya. Jadi dasar negara adalah fondasi kita membangun sebuah rumah. Jadi hal yang paling mendasari. Nah, ini ada istilahnya ya, setelah etimologi istilah dasar negara itu identik dengan norma dasar ya. Kita hukum negara atau juga filsafat negara. Dan juga setelah etimologi diartikan sebagai landasan dan sumber dalam bentuk dan menyelenggarakan negara. Kita pentingnya sebuah dasar negara. Ada juga begini, dasar negara itu dianalogkan seperti ini ya. Misalnya kita mempunyai kendaraan, dan saja dalam kendaraan tersebut saja untuk membawa kita ke suatu tempat ya. Nah, kira-kira perlu apa, kesalahan apa untuk supaya kendaraan yang kita bawa itu mencapai suatu tempat? Sehingga perlu adanya jalan yang akan dilewati oleh kendaraan tersebut. Nah, jalan itulah yang disebut sebagai dasar sebuah negara ya, yang akan membawa kita ke dalam tujuan negara kita. Tua kendaraan akan membawa kendaraan kita ke tujuannya. Nah, tentu saja sebuah jalan itu akan bermanfaat apabila jalan tersebut mulus ya, baik aspal gitu ya. Jadi ketika kendaraan kita lewat di sana, kendaraan kita tidak akan rusak gitu. Atau malah jalan rusak di tengah jalan karena jalannya jelek gitu. Tentu saja perlu sebuah dasar atau sebuah jalan yang baik. Nah, itulah pentingnya sebuah urgensi sebuah dasar negara yang akan membawa kita ke tujuan kita, dan bisa dipahami itu pentingnya sebuah dasar. Jadi bisa dikatakan hampir semua yang bangsa yang membuat negara dan dia bertujuan negara, dia harus memiliki dasar dari negara tersebut. Karena itu akan mempengaruhi juga cara hidup orang-orang di dalam negara tersebut. Kenapa bisa menjadi cara hidup atau dari orang yang di dalam tersebut? Sekali lagi saya contohkan analogi kendaraan tadi ya. Nah, ketika kita punya kendaraan dan jalannya yang kita lalui berbeda-beda, tentu saja
cara kita mensikapi dengan kita mengendarai kendaraan kita itu juga beda ya. Misalnya jalannya naik turun, berbelok-belok. Jadi kita tidak bisa sama modelnya ketika jalan tersebut lurus ya. Kita harus mengikuti jalan yang kita lalui. Nah, dasar negara itu jadi kata sebagai dasar filsafat negara atau cara pandangan kita atau sikap kita di dalam kita menuju cita-cita kita ya. Pas yang kita lakukan harus sesuai dengan jalan kita gitu, dasarnya. Kalau jalannya berbelok-belok ya kita harus mengikuti jalan yang berbelok tersebut. Jalan-jalan berbelok kita urus saja, nanti nabrak. Nah, itulah analogia dasar negara. Yang akan menuntun kita menuju tujuan negara kita. Nah, pentingnya konsep dari sebuah dasar negara. Nah, di dalam negara kita, dasar negara yang kita kenal Pancasila ini, dia akan menuntun semua peraturan perundang-undangan, karena kita tahu ya bahwa setiap negara pasti didasarkan pada hukum, peraturan undang-undang, atau peraturan atau undang-undang atau hukum yang berlaku ya. Nah, karena kita dasar negara tadi, Pancasila tadi adalah sesuatu yang harus kita jadikan pedoman dalam kita menuju cita-cita negara kita, maka setiap aturan atau norma hukum yang ada di dalam negara kita tidak boleh bertentangan atau harus sama dengan Pancasila ya sebagai dasar negaranya. Nah, sudah kita ini bahwa Pancasila itu yang akan membawa kita ke tujuan negara kita. Maka hal-hal yang mengatur di dalam negara kita, tata tertib, undang-undang, aturan hukum dan sebagainya itu harus sesuai atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Karena kalau dengan ya nanti tujuan negara kita dulu tidak akan tercapai ya. Dan kita sudah meletakkan dasarnya adalah Pancasila. Nah, di dalam tata undang-undang Pancasila itu sebagai cita hukum dari sebuah norma hukum yang ada di negara kita. Nah, norma hukum duanya itu seperti Pancasila, seperti pembukaan undang-undang, undang-undang dasar, MPR, undang-undang itu kemudian peraturan pelaksanaan dan peraturan umum daerah. Ini semua norma hukum yang ada di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dasar kita tadi. Oke, itu. Nah, ini tata urutan perundang-undangan kita dari dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Ada 7 peraturan perundang-undangan ya. Undang-Undang Dasar, tetap MPR, Undang-Undang untuk PP, Undang-Undang, dan peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten dan kota. Kita tahu urutan undang-undangan. Nah, kesemuanya ini tata urutan ini bersifat hierarkis, artinya urutan dari 1 sampai 7. Dan di atas ini, di atas semua peraturan ini harus sejalan dengan atau tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, sebagai dasar negara tadi. Nah, itulah teman-teman mahasiswa pentingnya Pancasila sebagai dasar dari sebuah negara. Nah, kita akan mengkaji Pancasila sebagai negara itu ada dari 4 sumber, dari sumber yuridis, sumber historis, sumber sosiologis, sumber politis. Di sumber historis ini kita lihat bahwa
histori terbentuknya dasar negara kita itu ada dari sidang BPUPKI dan ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang 45 dan 8 Agustus, dan di dalam undang tersebut ada dasar negara atau ada sila-sila Pancasila di situ di bagian keempat, ya. Kemudian Pancasila sebagai filsafat negara yang ditetapkan pada 1 Juni oleh BPUPKI. Nah, ini sumber historis. Saya rasa untuk lengkapnya nanti teman-teman bisa sendiri semua ya, atau mencari di sumber yang lain, sumber historis. Kemudian dari sumber juridis, kita tahu bahwa Pancasila ini ada di dalam undang-undang tadi yang sudah saya sebutkan ya, ada di dalam alinea 4, dan ada di dalam ketua MPR 898, dan juga ada dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Dan sumber politis, Pancasila ini di dalam kehidupan kita, ini dalam 5 sila ya, ada sila keturunan, sila kemanusiaan, sila persatuan, sila pendataan, dan sila keadilan. Nah, dari sudut sosiologis bahwa kita tahu bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tersebut, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan itu semua sudah ada atau sudah terlaksanakan dalam setiap kehidupan sosial masyarakatan kita ya. Jadi nilai ketuhanan itu sebagai sumber dari sumber etika dan spiritualitas, dan nilai kemanusiaan sebagai sumber etika politik kehidupan bernegara, dan nilai etis kemanusiaan dan nilai ketuhanan kemanusiaan, dan kita harus menunjukkan kedaulatan rakyat. Kemudian demokrasi kemasyarakatan dalam menciptakan keadilan sosial. Ini adalah sumber yang sebenarnya sudah kita miliki di dalam kehidupan sosial kita. Nah, sekarang saya ingin membagikan, waktunya sudah setengah jam pas, membagikan video terkait dengan pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni di sidang BPUPKI, 1 Juni 45 di sidang BPUPKI. Ini tugas Anda tadi sudah saya sebutkan di awal ya, mencari 5 poin, nanti Anda sampaikan di menti.com. Saya carikan videonya dulu ya.